Yogyakarta, selamat malam. Terima kasih kepada kedai kebun yang sudah mendukung acara ini. Jangan lupa matiin handphonenya ya, 2 jari di atas, kita goyang. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Masuk, masuk, depan duduknya. Bekerja entah apa entah siapa, karena cinta jiwa gairah, tanpa cinta hidup pun hampa. Ternyata apa sama adanya cinta. Hai, begitulah kata para pujangga. Serat Centini itu lebih kayak ensiklopedia budaya Jawa. Buku ini berisi banyak banget hal, mulai dari sejarah, ekonomi, politik, tata cara hidup, aturan sosial, mitos, dan spiritualitas. Serat Centini pertama digagas oleh Pakubuwono V dari Keraton Solo, ditulis oleh 3 orang pujangga keraton, dan sebagiannya ditulis oleh Pakubuwono V sendiri. Serat Centini pertama diterbitkan tahun 1814-an. Giri diserang Mataram. Di tengah-tengah kekacauan, Sunan Giri ditangkap oleh Sultan Agung. Lalu anak-anaknya Sunan Giri tercerai-berai. Anak yang paling besar, Amongaraga, lari ke arah sana. Sedangkan adiknya Amongaraga, Daeng Sari dan Rancang Bakti, lari ke arah sana. Disinilah perjalanan Serat Centini dimulai. Beberapa tahun lalu waktu gua mulai cari buku Centini, gua ngabisin waktu banyak banget untuk cari buku ini. Udah nggak dijual di Gramedia soalnya. Gua hunting Serat Centini kemana-mana. Di pasar Palasari di Bandung, gua nemu ada Centini versi rangkuman, cetakan pertama tahun 81. Keren banget. Tapi bukunya cuma 1. Centini kan 12 buku, jadi penasaran. Gua balik ke pasar Palasari di Bandung. Gua minta spesifik Serat Centini yang asli, yang bahasa Jawa. Beneran kan? Yang punya toko bohong. Centini asli bahasa Jawa yang sakitnya tuh di sini. Mataram sebenarnya takut untuk menyerang diri karena Indrasena. Indrasena ini anak angkatnya Sunan Giri. Dia datang dari Cina naik kapal sampai ke Pulau Jawa. Sunan Giri nggak ada musik ya, karena dia mau belajar Islam. Di Banjoli, Indrasena dan pengikut-pengikutnya masuk Islam. Tentara Cina ini super kuat, men. Mikir 2 kali lu mau nyerang diri. Gue punya pacar. Pacar ini salahnya banyak banget. 1, dia udah tua banget. 2, dia pribumi. 3, beda agamanya. 4, kerjanya seniman. Tiar, ketebak lah ya. Begitu dia ke rumah gua, orangnya belum sampai di rumah, yang di dalam rumah udah teriak-teriak di sana kemari. Mama nangis, terus papa mulai menceritakan bagaimana
meninggalkan rumah gue dengan perasaan yang sangat berbunga-bunga. Dia merasa diterima sama calon mertua. 2 hari setelah itu, papa gue nangis lagi pas makan malam. Diceritain lagi cerita yang sama tentang kerja keras dia, tentang emak gue dan sebagainya. Intinya, dia nggak mau hilang muka di depan keluarga dan teman-temannya. Ini udah bukan masalah sebel-sebelan manusia dengan manusia atau masalah agama. Ini masalah ras. Agama bisa diganti, ras gimana lo gantinya? Lirikan matamu menarik hati, oh senyumanmu manis sekali, sehingga membuat aku tergoda. Aduh, mama gue SMS. Dek, kamu di mana? Di sini gue pikir Serat Centini itu bukan cuma ensiklopedia budaya Jawa. Serat Centini itu ensiklopedia kehidupan. Buku kayak gini bisa jadi panduan untuk orang-orang tulalit kayak gue. Tapi pernah lah sekali gue rugi. Ya tanggung-tanggung ruginya $8.000, 80 juta. Mencret kan lu. Lagi itu gue masih umur 24. Gak ada tabungan, gak ada kerja kantoran. Akhirnya kamera dijual, tas vintage kamera dijual, ya pokoknya semua dijual. Tapi duitnya juga nggak cukup. Ini bayar aktor sama desainer gimana? Ujung-ujungnya gue makan Indomie 4 bulan. Enggak, gue makan Indomie lagi. Kalamnya berubah jadi keris yang berputar-putar, membunuh semua muka. Ya ampun. Kerisnya balik ke tangan Sunan Giri dalam bentuk aslinya, alam. Tapi berdarah-darah. Endrasena masih perang kayak orang gila. Untuk Pandawangi nembak tangan kanannya. Ciur. Dia masih perang pakai tangan kirinya. Jadi tembak lagi. Jeder. Dia masih perang pakai kaki. Akhirnya kakinya ditembak. Jeder. Endrasena jatuh, perang selesai. Dek, kok nggak balas SMS? Gak ada duit. Anyway, gua punya teman. Teman ini cewek. Jadi ingat, ada satu kalimat di Serat Centini. Lebih baik jika sengsara, lebih bermanfaat dalam tirakat. Jujur saja, aku takut nanti kisah kasih masa lalu terulang lagi. Tak rela, sungguh ku tak rela bila nanti ku
tahu papa gue harus masuk rumah sakit karena jantungnya ada penyumbatan. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue siap untuk resiko terburuk, tapi gue nggak siap untuk resiko terbaik. Lalu pacar gue kena kecelakaan setelah nganterin gue ke airport. Lagi itu gue udah dulu di Singapura waktu dikabarin tentang hal ini. Seharian gue gak bisa mikir, perut rasanya ditonjokin, tulang bahunya patah, terus motornya ambil. Gue terus whatsappin dia, kamu jatuh di mana? Kamu yang nabrak atau kamu yang ditabrak? Yang nganterin ke rumah sakit siapa? Kamu bawa baju gak ke rumah sakit? Dia cuma jawab, nanya terus, emang kamu polisi? Terus gue dikasih ultimatum, pilih dia apa pilih mereka? Kalau gue ngikutin emosi, gue sih udah jawab, ya dialah. Tapi gue coba mengulur waktu. Gue bilang, udah, aku kerja dulu ya. Ntar aku balik kita ngomongin. Gue nyampe rumah, gue makin dikucilkan. Papa gue ngediemin gue, ngeliat aja nggak mau. Kalau gue deket-deket dia langsung pergi ke ruangan lain. Gimana ya mau ngomong kalau kayak gini? Akhirnya gue pergi ke kamar dia, gue tarik mama gue, dan gue bilang, gue gak bisa pilih mereka. Ya jelas lah mereka marah, mereka katain gue gak tau terima kasih, goblok ini itu. Selama ini mereka mikir gue goblok dan males, makanya cuma bisa teateran. Mereka bilang gue buta, gue gak bisa lihat kalau gue Cina, dia pribumi. Gue gak buta, lu yang buta. Lu diajarin apa di gereja? Gak malu lu sama Tuhan. Sebenarnya tuh banyak kasus di Indonesia di mana orang Cina sama orang pribumi nikah. Tapi kebanyakan yang Cina itu yang cowok, yang pribumi yang cewek. Somehow cowok punya privilege untuk menentukan hidupnya sendiri dan pergi dari rumah gitu. Gue cewek, gue nggak punya hak untuk bikin keputusan yang sama cowok. Perempuan kan emang nggak pernah dipercaya untuk menentukan hidupnya sendiri. Perasaan banyak deh kasus kawin lari di Indonesia. Mereka bisa nikah, kenapa gua enggak? Berjumbalitan tetap nggak ada jawaban. Gua punya mau, mereka deket banget, tapi gua gagal ngertiin orang tua. Gua udah nggak tahu cara nyapa mereka lagi. Ngomong ke mereka kayak orang normal aja gua udah nggak bisa. Gue tanya teman-teman gue tanya diri sendiri. Setiap hari gue cuma tidur, gue gak peduli yang lain. Facebook, Instagram, WhatsApp gue matiin.